Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya para pembelajar akuntansi di Indonesia? Semoga sehat dan bahagia selalu. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan harga jual. Banyak sekali pelaku UMKM di Indonesia itu kesulitan atau melakukan kesalahan ketika menetapkan harga jual. Kenapa? Mereka tidak mempertimbangkan hal-hal yang seharusnya diperhatikan agar apa? Harga jual yang ditetapkan itu bisa bersaing dengan para pesaingnya. Sebagai contoh, ketika pelaku UMKM itu membeli barang 10.000, mereka menganggap bahwa menjual barang dengan harga 11.000 itu sudah untung bagi mereka. Padahal belum tentu. Bisa jadi justru malah dengan angka 11.000 itu bisa mengalami kerugian. Loh, kenapa? Kita ingat bahwa yang namanya harga itu tidak serta-merta menjadi harga pokok barang untuk dijual. Dalam hal ini kita mengenal istilah yang namanya harga pokok penjualan. Oleh sebab itu, kita perhatikan ketika kita akan menentukan harga jual, kita lihat komponennya apa saja. Apa saja yang perlu diperhatikan oleh pelaku UMKM dalam menentukan harga jual? Yang pertama, kita harus bisa menghitung yang namanya harga pokok penjualan. Apa itu yang namanya harga pokok penjualan? Kita kembali ke contoh awal. Ketika kita membeli barang harganya 10.000, kemudian untuk ongkos kirimnya itu membutuhkan Rp500, kemudian kita ngasih tips misalnya Rp200, itu misalnya saja. Kan nggak mungkin juga ya Rp200. Nah, biaya yang kita keluarkan untuk satu barang itu sebesar Rp10.700. Belum lagi nanti mungkin ada biaya-biaya lain, misalnya sampai barang itu siap dijual, itu kita mengeluarkan biaya sebesar 11.200. Ini misalnya saja. Nah, kalau kita jual seharga 11.000, kan kita rugi Rp200. Salah satu yang harus diperhatikan oleh pelaku UMKM yaitu adalah harga pokok penjualan. Sehingga apa? Ketika harga pokok penjualan sebesar 11.200, maka kita harus menjual di atas itu. Tentunya bolehlah dengan harga 12.000, 13.000 atau bahkan 15.000. Kita bisa menentukan angka 12.000, 13.000, kemudian 15.000 itu kita pertimbangkan faktor yang kedua. Faktor yang kedua yaitu faktor yang berkaitan dengan harga kompetitor. Sebelum kita menentukan harga jual produk kita lihat dulu harga kompetitornya berapa. Kita sudah memegang HPP, harga pokok penjualan sebesar 11.200. Kemudian kita lihat, oh ternyata harga pesaing itu menjualnya 13.000. Maka kita bisa menjualnya juga dengan harga 13.000 atau lebih rendah sedikit. Tapi kalau misalnya kompetitor kita menjualnya dengan harga 11.000, apakah kita juga ikut-ikutan menjual 11.000? Jangan. Sebaiknya kita harus mencari pangsa pasar yang lain dengan produk yang sama. Kemudian faktor yang ketiga, selain harga pokok penjualan dan harga kompetitor, kita juga harus memperhatikan daya beli masyarakat. Daya beli masyarakat dengan harga misalnya tadi ditentukan 13.000. Oh, kompetitor menentukan harga 13.000. Ternyata tidak laris atau tidak bisa diserap oleh masyarakat. Berarti ini daya beli masyarakat tidak sampai 13.000. Kita harus bisa mempertimbangkan. Kita coba harganya tidak 13.000 tapi bisa di bawah 13.000. Sekian materi terkait dengan penentuan harga jual. Semoga para pembelajar akuntansi itu bisa mengambil manfaat dari materi yang saya sampaikan hari ini dan mungkin bisa membantu para pelaku UMKM yang sampai saat ini masih melakukan kesalahan yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu harga jualnya salah, mereka menganggap bahwa sudah untung tapi ternyata masih rugi. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.